Halo siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SMA Pangudi Luhur Jakarta tetap membuka pendaftaran untuk peserta didik baru. Kali ini pendaftaran melalui online, jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk ikut tes. Caranya juga mudah banget loh. Kalian langsung saja buka website SMA Pangudi Luhur di www.smapl-jakarta.sch.id dan klik menu pendaftaran. Atau kalian juga bisa langsung scan QR code tersebut ya. Silakan mendaftar dan mengisi data secara lengkap di dua link ini. Kirimkan juga data-data pendukung yang telah di-scan ke email pangudiluhurppdb@gmail.com. Dan jangan lupa untuk sertakan nama dan asal SMP kamu ya. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Halo siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SMA Pangudi Luhur Jakarta tetap membuka pendaftaran untuk peserta didik baru. Kali ini pendaftaran melalui online, jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk ikut tes. Caranya juga mudah banget loh. Kalian langsung saja buka website SMA Pangudi Luhur di www.smapl-jakarta.sch.id dan klik menu pendaftaran. Atau kalian juga bisa langsung scan QR code tersebut ya. Silakan mendaftar dan mengisi data secara lengkap di dua link ini. Kirimkan juga data-data pendukung yang telah di-scan ke email pangudiluhurppdb@gmail.com. Dan jangan lupa untuk sertakan nama dan asal SMP kamu ya. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Baik, para pemirsa, para pemerhati pendidikan, para pecinta SMA Pangudi Luhur. Pada kesempatan ini, mari kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepadanya untuk rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Yohanes Suwarso, selaku guru PPKN di SMA Pangudi Luhur, ingin mencoba untuk mengangkat tema kita, bincang-bincang SMA Pangudi Luhur. Terutama di masa-masa sekarang ini, kita dalam rangka penerimaan siswa baru atau peserta didik baru. Maka kesempatan ini menjadi momen yang sangat bagus. Siapa saja orang tua yang akan mendaftarkan putranya. Saya bilang putranya ya, karena SMA Pangudi Luhur adalah men only, putra semuanya. Nah, akan menyekolahkan, mari kita ikut berbincang-bincang. Kita ikut berbicara, kita ikut berpartisipasi. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi pemikiran dari Bapak Ibu semuanya sebagai pemerhati ataupun juga calon orang tua murid sungguh mendapatkan sesuatu yang jelas, sesuatu yang menyeluruh tentang SMA Pangudi Luhur ini. Nah, pada kesempatan ini kita nanti saya akan menghadirkan narasumber kita, yaitu para orang tua murid yang sudah menyekolahkan putranya di SMA Pangudi Luhur ini dengan tuntas KKM semuanya. Nah, tentu saja akan menjadi menarik apa yang kita bincangkan pada kesempatan ini. Mengapa? Karena mereka, orang tua murid ini, memiliki segudang pengalaman mendampingi putranya selama 3 tahun. Mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita akan menggali pula bagaimana trik mereka ini untuk mendampingi putranya sehingga menjadi sukses. Lalu seberapa kesuksesannya? Nanti para narasumber akan bercerita sendiri. Daripada saya menyampaikannya, lebih baik mereka yang akan menyampaikan. Ya, sampai seberapa tingkat kemandiriannya, tingkat fight-nya di dalam belajar, di dalam menghadapi masa depan. Sehingga demikian kita akan memiliki pemahaman, ya begitulah anak-anak laki-laki yang masuk di SMA Pangudi Luhur. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri.
siapa saja yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Baik, yang pertama-tama di samping saya ini, Mas Galih. Ya, selamat siang, Mas Galih. Silakan mic-nya dipegang. Ya, mungkin dicoba dulu. Selamat siang. Iya, baik. Ini adalah Mas Galih. Ya, ini Mas Galih ya. Ini putranya siapa tadi Mas Galih yang sudah lulus hari ini? Dava, Narendra Dava. Narendra Dava ya. Oke, baik. Semangat itu dulu ya, pemirsa pemerhati SMA di Luhur. Untuk perkenalannya nanti akan saya pandu untuk bisa memperkenalkan lebih lanjut, lebih dalam lagi ya. Baik. Sekarang kita yang kedua. Di sana ada Ibu Devi. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang Pak Yus, Ya, selamat baik. siang Mas Galih. Terima kasih Bu Devi. Bu Devi, putranya juga tahun ini lulus ya Bu Devi ya? Benar Pak, Ya, tapi baik. juga ada satu, 2018 juga sudah lulus. Oke, ini berarti dua putra semuanya lulus dari SMA Bangun Luhur. Ya, dua putra sebenarnya. Kok bisa ya? Nah, itulah yang akan kita gali pada hari ini. Bagaimanakah kedua orang tua murid ini bisa sungguh-sungguh mendampingi putranya dalam lika-liku peristiwa-peristiwanya selama bersekolah 3 tahun di SMA Bangun Luhur ini. Baik, Mas Galih dan Bu Devi, kita mulai saja bincang-bincang kita pada hari ini ya. Baik, pertama-tama akan saya sampaikan, mungkin ini ada beberapa pertanyaan ini yang sudah kami rangkum. Nah, mungkin nanti kalau ada barangkali pemirsa juga akan bertanya, boleh silakan chat saja. Nanti akan kami akomodir. Baik, itu yang pertama-tama begini dulu, Mas Galih ini. Mas Galih ini punya putra namanya Dava ya, Mas Galih ya. Ya, lulus tahun 2020 ini ya, gitu ya. Nah, Betul. mungkin kalau misalnya mau ditanyakan nih, banyak orang tua yang tahu nih, ngapain sih kok menyekolahkan anaknya di SMA Bangun Luhur? Memang apa sih pertimbangannya sehingga anaknya dimasukkan atau digabungkan dalam keluarga besar SMA Bangun Luhur? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kira-kira Mas Galih akan memberikan jawaban seperti apa begitu? Silakan Mas Galih. Jadi kalau menurut saya pribadi, SMA itu kan masa-masa sekolah yang paling berkesan dan paling mempunyai peranan penting dalam perubahan seorang anak ya. Dari dia masih anak-anak atau remaja sampai akhirnya dia nanti menjadi dewasa. Mungkin ini sih saya ngambil dari pengalaman sendiri, di mana saya rasa masa SMA itu masa-masa paling berkesan ya untuk menjadikan perubahan hidup seseorang nantinya. Bahkan dibanding dengan di SMP misalnya gitu ya, di Bahkan SMA dibanding di SMP. lebih itu ya. Ya. Oke, ya baik, silakan diteruskan. Dan oleh sebab itu, jadi berhubung putra pertama saya ini laki-laki, jadi saya menginginkan dia nih mendapatkan pendidikan berkarakter. Justru selama ini saya mengamati putra saya ini, dia sudah cukup banyak punya prestasi di bidang akademis. Dan memang ini sempat jadi perdebatan di awal antara saya dengan mamanya Dava juga. Kalau mamanya itu menginginkan Dava tuh terus-terusan menguber ke prestasi akademisnya. Jadi menyarankan beberapa sekolah-sekolah lain yang memang mungkin memaksakan anak untuk belajar terus ya dan berprestasi terus gitu. Sementara kalau dari saya pribadi, saya justru membutuhkan pendidikan karakter untuk Dava ini agar suatu saat dia ini bisa memang menjadi seorang laki-laki yang punya tanggung jawab, punya pola pikir yang terbuka. Berarti artinya di sini tidak hanya sekedar pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang anak, Betul. tetapi justru malah pengembangan karakter itu yang menjadi basic, menjadi dasarnya begitu ya untuk Mas Galih ya. Betul. Jadi kalau mungkin ditanya kenapa saya masukin putra saya ke SMA Pangudi Luhur ini, justru kalau di sini saya lebih membutuhkan pendidikan karakternya untuk transformasi dia dari anak laki-laki menjadi pria dewasa. Itu yang lebih saya butuhkan. Dan juga dari yang saya tahu, SMA Pangudi Luhur juga tidak mengesampingkan akademis juga ya. Jadi akademisnya dapat, tapi dalam pendidikan karakternya itu mungkin malah nggak didapat di sekolah lain. Jadi artinya bahwa orang pintar sih mungkin mencetak orang pintar lebih gampang begitu ya Mas ya. Tapi mencetak anak yang karakter
itu cuman Itu SMA yang Pangudi susah. Luhur, begitu ya? Iya, Bisa kurang dikatakan lebih begitu ya? seperti itu Itu ya. ya. Karena saya juga Iya. pengalaman saya dari bersekolah di SMA Pangudi Luhur dulu gitu. Oke. Kan masa-masa SMA ini justru masa-masa seorang anak ini susah untuk dijangkau sama orang tua. Di mana peran serta orang tua pengennya masuk terus, tapi anaknya malah ngejauh kan. Ngejauh ya. Jadi saya rasa saya nggak bisa nih sebagai orang tua untuk nanemin si pendidikan karakter tadi selama di masa-masa umur dia remaja SMA ini. Jadi ya saya percaya kalau di PL pasti oke lah. Oke ya, oke. Baik, terima kasih Mas. Mungkin sini dulu, karena pasti saya yakin masih banyak hal yang ingin disampaikan gitu ya Mas ya. Pasti saya yakin itu. Nah, baik, tapi supaya lebih lengkap kita beralih kepada narasumber yang kedua lebih dulu, kepada Ibu Devi. Silakan Ibu Devi, ditanyakan kenapa Ibu memasukkan putranya di SMA Pangudi Luhur. Bahkan tidak cuma satu, dua lagi. Ya, yang satu lulus tahun 2018, yang satu tahun 2020 ini lulus. Silakan Ibu Devi. Ya. Mungkin saya sama seperti orang tua pada umumnya bahwa yang pertama itu memang lokasi, bahwa tidak jauh dari rumah. Kemudian kalau misalkan ada apa-apa kita juga mudah menjangkau anak walaupun anak sudah SMA. Nah, kemudian juga lokasi di SMA PL ini Pak, ini kan lokasinya sangat baik sekali. Maksudnya anak-anak bisa gitu ya. strategis dan anak-anak juga bisa konsentrasi untuk belajar. Maksudnya cukup jauh dari sekolah lainnya, apalagi terutama ini kan anak laki-laki dan sebagainya. Tetapi ini sangat baik sekali lokasinya. Nah, untuk yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Galih bahwa di SMA ini memang dibutuhkan character building. Nah, jadi kalau mungkin saya bisa lihat flashback, saya dan suami saya memilih sekolah dari SD itu anak yang mempunyai fundamental terutama dari keyakinan kami karena kebetulan kan kami Muslim, jadi menyekolahkan dengan sekolah yang berbasis agama. Lalu kemudian di SMP anak sudah mulai berubah dan kalau di SD itu 100% mungkin lebih banyak peran orang tua karena waktu bermain mereka dan sebagainya. Kemudian pada saat SMP itu udah separuh-separuh sekolah dan orang tua. Lalu di SMA akan lebih banyak waktu itu di sekolah. Jadi sudah pasti kami harus memilih sekolah yang tentunya memiliki nilai-nilai karakter itu yang sama oleh di keluarga diajarkan. Nah, saya melihat bahwa dari PL kebetulan suami saya juga angkatan 87, kakak saya yang laki-laki juga angkatan 87. Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa ini cocok nih nilai-nilai yang akan diajarkan oleh sekolah dan oleh orang tua. Karena orang tua dan sekolah itu harus berpartner sih Pak. Ya, jadi harus sejalan gitu. Jangan sampai di sekolah gimana orang tua nggak sama nih terus ya kan. Jadi rasanya itu sih pilihannya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pemerhati pendidikan, pemerhati SMA Pangudi Luhur. Tadi sudah dibilang bahwa antara orang tua, Bapak dan Ibu harus sejalan. Harus sejalan, punya pemikiran yang sama, punya visi yang sama. Sekolah juga ya Pak? Ya, sekolah juga karena apa yang menjadi visi dan misi orang tua itu akan diakomodir oleh sekolah. Sehingga sekolah menjadi tempat di mana orang tua menitipkan anaknya dan sudah memiliki gambaran. Nanti anak saya lulus akan seperti apa. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Nah, tentu saja sebenarnya masih banyak hal. Bahwa untuk bisa mencapai hal semacam itu bukan hal yang gampang juga Bapak Ibu. Benar. Dalam mendampingi putra-putranya ya. Karena untuk membentuk karakter selama 3 tahun itu juga tentu saja bukan instan begitu jadi begitu enggak ya. Tapi pasti ya ada suka dukanya di dalam menghadapi. Apalagi misalnya seorang ibu, seorang bapak itu harus bekerja, harus membagi waktu, membagi perhatian dan sebagainya ya. Padahal anak di usia ini tadi dibilang bahwa perhatian orang tua sudah mulai turun sebenarnya. Jadi kalau di SD itu mungkin banyak orang tua yang lebih berperan, di SMP itu 50-50%, yang di SMA mungkin sekitar 75% barangkali begitu ya. Tapi anak tidak bisa dilepas begitu saja. Ya. Istilahnya kalau diberi begitu juga harus
pegang gitu. Jangan sampai kelepasan kan. Nah, mungkin gitu. perhatiannya bukan turun ya Pak, tetapi bahasanya? lebih kita memberikan anak-anak itu suatu tanggung jawab. Tanggung jawab lebih, ya. Waktu SD mungkin tanggung jawabnya lebih kecil. Nah ini makin makin Jadi, SMA makin itu. Di SD tanggung jawabnya lebih dipegang oleh orang tua. Iya, perhatian orang tua sih kita tetap sih ya pasti. Kalau saya tadi kan Bapak menyampaikan perhatian orang tua sudah mulai menurun. Mungkin lebih tepatnya bukan perhatian, tapi peran serta. Peran serta orang tua itu lebih menurun di saat anak menjelang semakin dewasa. Iya, dan tanggung jawab anak lebih gede ya. Iya, kalau perhatian itu bukan menurun, justru kayaknya perhatian meningkat. Malah meningkat ya. Apalagi was-was. Benar. Terima kasih ya. Cuman perhatiannya tetap malah meningkat begitu. Iya, benar. Ya, baik. Terima kasih kalau begitu ya. Baik, kita sekarang akan melanjutkan ke yang kedua ini. Ada pertanyaan juga ini untuk yang kedua. Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi orang tua dan menjadi diakomodir oleh sekolah, tentu dibutuhkan suatu perhatian tertentu kepada anak yang sekolahnya laki-laki semua. Saya yakin sebagai guru juga bahwa perhatian pada anak laki-laki homogen dengan anak heterogen juga memiliki perhatian yang berbeda. Ya, nah berarti dalam menghadapi putranya itu ada kalau dikatakan gelombang naik, gelombang turun, ada susah, ada sukanya, macam begitu. Nah, ini pasti dibutuhkan suatu cara, trik tertentu. Bagaimanakah dalam mensiasati ini? Kalau misalnya anak sedang down, ya bisa kita angkat. Tapi mungkin kalau pas dia semangat begitu, support bisa menjadi lebih semangat. Ya, nah, oke, baik kalau begitu. Ini pertanyaannya lalu menjadi seperti ini nih. Selama bersekolah di SMA Di Luhur, selama 3 tahun ini, Bapak Ibu, pastilah ada turun naiknya, gelombangnya atas bawah di dalam menghadapi putranya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghadapinya atau cara mendampingi putranya biar kalau pas down dia juga tidak putus asa, tapi pas dia naik tidak lupa daratan. Barangkali begitu ya. Mungkin Bu Devi dulu deh. Setelah itu silakan Bu. Ya. Gantian ya. Gantian, silakan Bu. Jadi mungkin ini peran orang tua ya Pak ya untuk mendampingi. Ya. Jadi kalau kami itu berpikir bahwa sebagai orang tua itu kami harus sebagai partner. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan harus berusaha anak-anak itu terbuka. Kadang-kadang komunikasi baik tapi belum tentu mereka terbuka. Ya, karena mereka apalagi di usia sekarang itu hormonal. Jadi mereka ngerasa that's our privacy. Jadi mereka nggak mau. Nah, jadi bagaimana kita bisa berpartner, berkomunikasi dengan baik dan terbuka gitu. Dan terus terang kita juga harus memberitahu mereka bahwa mereka ini karena semua sekolah laki ya Pak ya, semua anak laki, mereka ngerasa wah ini satu grup banget, ini kita banget nih gitu. Nah jadi kadang-kadang mereka itu malah kalau misalkan memiliki masalah dan sebagainya, mereka antar teman. Tetapi kita juga harus memberitahu mereka bahwa kalau orang tua itu berdasarkan pengalaman. Dan apapun pendapat dari teman mungkin baik, tetapi harus dari sisi lain juga yang didapatkan. Jadi harus dari sisi orang tua seperti apa. Jadi kenapa kami selalu membuat anak-anak harus terbuka dalam komunikasi. Kemudian juga maksudnya kami juga harus sebagai mentor. Ya, jadi kita kayak coaching gitu, bukan hanya kamu harus begini begitu, apalagi anak laki. Kita nggak bisa mendoktrin mereka gitu. Jadi kita justru kayak coaching, kita sering ngobrol, terus menurut kamu gimana pendapatnya gitu. Jadi kita biarkan mereka untuk memiliki pendapat atau mereka memiliki solusi dari itu. Nah, tetapi apabila dirasa solusinya mungkin kurang pas, biasanya kita hanya akan ngasih rambu-rambu. Kalau kamu ngambil ini, kamu ngambil itu. Jadi memang kami berusaha untuk sebagai anak laki, mereka harus punya pendapat, punya solusi untuk diri mereka sendiri. Karena begitu mereka keluar dari SMA, kuliah dan sebagainya, mereka itu bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, gitu sih. Jadi itu yang kita selalu dampingi. Jadi kalau misalkan di sekolah ada masalah apa dan sebagainya, biasanya kita akan coba ngobrol dari situ sih Pak. Iya. Oke, baik Ibu. Baik, saya sebenarnya mau nambahkan, tapi mungkin
kita minta dulu pendapat dari narasumber yang kedua dulu. Ya, silakan. Mas Galih, bagaimana kalau ada pertanyaan semacam selama 3 tahun itu mendampingi putranya ini seperti apa? Pernahkah mungkin putranya itu merasa bahwa begitu down, begitu sangat malas untuk sekolah, tapi pernahkah suatu saat begitu sangat rajin masuk sekolah begitu? Nah, bagaimana itu peran orang tua mendampingi putranya? Silakan mungkin. Pertanyaannya agak sulit ya. Agak sulit ya. Ya karena ini memang bicara soal pengalaman maksudnya ya, pengalaman mendampingi gitu jawabnya ya. Gampang sih. Silakan Mas Galih ya. Jadi selama 3 tahun bersekolah di SMA PL, memang saya perhatikan pernah ada peristiwa-peristiwa di mana putra saya ini mengalami rasa nggak semangat untuk bersekolah, ya kan. Bahkan rasa nggak semangat bersekolahnya tuh mempengaruhi ke semua bidang, nggak semangat untuk semua hal pastinya jadinya. Nah, sebenarnya sih kalau saya coba memperhatikan tuh lebih mempelajari dari keseharian dulu nih. Kalau misalnya dia nggak semangat sekolah, tapi jalan-jalannya masih semangat, makannya bahkan masih semangat ya kan, itu memang lagi malas aja kali ya. Malas gitu aja, kan. iya. Saya rasa itu lumrah terjadi di umuran segitu gitu. Tapi kalau memang dia malas sekolah, terus sampai diajak pergi kemana nggak mau, dikasih makan pun bisa nggak makan seharian gitu. Nah itu kan artinya saya memperhatikan bahwa anak ini sedang menghadapi sebuah masalah. Tapi mungkin benar seperti yang tadi disampaikan, anak tuh pastinya nggak akan mau terbuka. Ya. Malah dia lebih milih untuk menyelesaikan nyari solusinya bersama teman-temannya. Kalau lagi kondisi seperti itu saya biasanya nggak akan memaksakan apa-apa, karena memang biasanya kita sebagai orang tua malah justru tahu beritanya terakhir saat dia udah selesai masalahnya. Atau bahkan tahu dari orang lain malah ya Mas ya. Atau bahkan tahu dari orang lain. Iya. Nah kalau apa yang saya bisa sebagai orang tua saat ngadepin anak lagi kayak gitu, ya kita beri dukungan aja gitu. Dukungan ya kadang-kadang sekedar ngajak ngobrol, bercanda, coba alihin ke pembicaraan lain, mengajak dia ke sesuatu yang mungkin bisa menarik minat dia dan melupakan masalah dia meskipun itu untuk sejenak gitu. Jadi pendampingan sih. Pendampingan ya, lebih pada kalau pendampingan. Bagaimana cara mendampinginya agar moodnya dia naik lagi? Jujur kita sebagai orang tua malah nggak bisa memaksakan. Kadang-kadang kita kalau kita paksain, ayo dong, kamu kenapa sih gitu? Malah justru kan si anak nih malah akan pergi. Nah kalau dia apalagi sudah anak laki ya. Apalagi anak laki, kalau dia udah sampai pergi dari orang tuanya sendiri, nah ini yang justru lebih dikhawatirkan. Jadi kalau di saat putra saya lagi down, justru ya saya sebisa mungkin akan mendampingi, ya cukup mendampingi aja. Saya rasa itu udah lebih dari cukup kok gitu. Gitu ya. Dan pasti secara otomatis nanti dia akan naik lagi. Sembari saya pastinya nanti akan ada waktunya bertanya apa ya, kalau dia nggak mau cerita ya udah, nanti kalau udah mau ceritain ya gitu. Nanti kan pasti kan dia akan cerita. Betul. Dan di saat dia nantinya mau menceritakan masalah dari yang dia hadapi, ya kita memang bener lagi nih tadi yang dibilang, kita kan hanya bersikap sebagai partnernya. Jadi justru kalau di usia SMA nih, saya mulai melepas peran saya sebagai seorang bapak gitu, lebih menjadi seorang teman, karena kalau enggak anak nanti nggak mau cerita kan. Dan jadi saat anak saya mungkin cerita, dia ngadepin masalah apa-apa, ya saya nggak akan menghakimi, justru saya akan bertanya balik gitu loh, menurut kamu gimana? Nah kalau menurut saya seperti ini, kalau menurut papa gini gitu. Jadi kita hanya bisa menyampaikan point of view kita gitu. Cuman memang pola kita mendidiknya udah beda di saat waktu anak masih SD, yang mungkin hanya sekedar cukup nggak boleh, oke boleh gitu ya. Kalau udah SMA kan nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau dibilang nggak boleh, nanya kenapa. Gitu. Jadi kita memang harus punya alasan yang benar. Bahkan itu bukan alasan yang harus kita tutup-tutupin gitu. Karena justru di umur segitu mereka lagi kritis dan mereka lagi banyak pengen mengetahui berbagai hal. Ya mungkin rasional bagi bapak belum tentu rasional bagi anak gitu ya. Nah kira-kira ada nggak trik atau cara untuk memetkan begitu
untuk ketemu begitu. Gimana Pak Galih kira-kira? Rasional sebagai bapak dan rasional sebagai anak. Iya, jadi menyamakan sinyal ya, menyamakan apa? Gelombang begitu ya. Iya, biar bisa bicara satu Betul, frekuensi betul. ya. Iya. Kalau dari saya sih seperti yang saya bilang tadi kan, saya pasti akan menanyakan dari point of view dia dulu. Justru kalau saya ini terbiasa untuk nggak menyampaikan point of view saya duluan. Saya pengen denger aja dulu point of view dia gitu. Lebih Jadi, menggali, lebih mendengarkan lebih dulu gitu betul, ya. Nanti saat dia menyampaikan point of view dia, apabila memang point of view dia sudah cukup bagus, kita kan hanya cukup, wah bener tuh, bagus juga begitu kan, pikiran kamu. Justru kan di situ kan anak jadi tahu intinya dari mendidik nih kan kita memberitahukan apa yang benar dan salah. Betul. Tapi caranya kan beda kan. Kalau zaman SD ini benar, ini salah gitu. Kalau mungkin pas di masa-masa SMA ini pemberitahuan benar atau salahnya tuh justru melalui signal yang berbeda nih, di mana dia akan bisa berpikir sendiri. Makanya saya menanyakan kembali ke putra saya, gimana menurut kamu? Kalau misalnya dia jawab emang udah benar, ya mungkin kita malah kayak pura-pura kaget ya gitu ya. Jadi wah benar juga tuh gitu. Iya benar-benar. Nah dia kan jadi tahu oh iya benar gitu. Mungkin cara memberitahukan benar atau salahnya tuh beda. Jadi berupa bentuk diskusi dan saya biasakan dia yang menyampaikan duluan. Kalaupun memang dia salah, tidak saya bilang salah harusnya nggak kayak gini gitu. Tapi saya pasti akan nyampein kalau gini gimana gitu. Jadi pelan-pelan masukin pendapat saya ke putra saya gitu sampai dengan dia akhirnya kan bisa membandingkan pendapat dia dengan pendapat saya dan pastilah seorang anak juga punya pola pikir yang logis juga kan mana yang lebih baik mana yang lebih buruk gitu. Jadi kalau saya biasakan sampaikan apa yang menurut saya duluan itu pasti dia akan udah bikin benteng. Jadi saya biasain dia yang keluarin duluan, saat dia keluarin kan dia lupa tuh pagarnya lagi dibuka ya kan, kita yang masuk gitu. Nah itu kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi kalau tadi kan pertanyaan gimana ngedampingin anak lagi down dan lagi naik ya kan, jangan sampai lagi naik dia sampai terlalu lupa diri kan, terus lagi down dia akhirnya sampai stres banget. Mungkin kalau dari saya kalau saat lagi down ya hanya butuh pendampingan, tapi nggak perlu terlalu diusik-usik gimana-gimana. Tapi di saat dia lagi naik, justru disadarkan juga, jangan sampai dia lupa diri itu kan. Kalau saya justru saya mencoba menunjukkan ke anak saya tuh segala prestasi dia itu untuk kepuasan dia gitu loh, bukan untuk dia pamerkan ke orang-orang gitu. Mungkin kalau ada orang tua lain yang cara mendidiknya saat kamu dapat nilai segini dibeliin apa gitu. Jadi selalu ada semuanya tuh tentang reward and punishment gitu kan. Nah, kalau saya ini sorry juga sih buat anak saya. Nggak apa-apa. Dia banyak banget prestasinya. Tapi apa-apa. paling cuman ujung-ujungnya kalau dari saya ya udah yuk kita makan-makan gitu, cari makan di mana gitu. Itu pun juga nggak benar-benar langsung di hari tersebut gitu. Jadi dia mungkin kadang berpikir ini kok orang tua gue nggak seneng apa gue dapet prestasi gitu, kayaknya nggak happy banget gitu, nggak tiba-tiba dibeliin handphone baru lah, dibeliin apalah mobil lah atau apa gitu. Justru ya biasa aja karena saya menunjukkan berprestasi itu harus dan itu wajib gitu. Karena saya selalu bilang nih, kalau saya kan namanya saya laki-laki, saya juga sebagai alumni PL juga gitu. Saya selalu bilang ke anak saya, kalau ada banyak cara buat jadi pinter, kenapa harus milih jadi bego gitu kan. Jadi ya lo tunjukin lah lo pinter gitu, dan gak perlu pujian kan dari hal itu gitu. Itu sih yang saya mungkin boleh menarik. Saya tambahkan silakan dikit ya Pak. Silakan tuh ditambahkan. Kembali lagi maksudnya kadang-kadang anak laki, mungkin anak laki atau perempuan lah, mereka itu moody. Nah, ya kan. Nah, jadi caranya kalau dari kami, bagaimana untuk membuat mereka tadi satu gelombang itu biasanya
kebetulan memang kita itu tahu anak-anak hobinya apa sih, dan kebetulan hobi anak-anak itu sama dengan kami orang tuanya. Jadi biasanya gitu terus terang kayak misalkan mereka senang riding Vespa gitu ya. Bahkan anak saya yang nomor pertama dipanggilnya Mas Vespa gitu kan. Jadi kita bisa tuh kita riding bahkan saya juga riding Vespa, ngobrol. Terus kita habis itu kita makan lah gitu, misalkan makan bubur ayam, terus kita mulai ngobrol di situ. Jadi kita buat dulu dia moodnya enak, baru dari situ biasanya dia begitu udah enak nih, udah kebuka gitu, baru gini, tahu nggak ya Bu, biasanya mereka duluan, ya kan gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan untuk membuka moodnya mereka gitu sih. Tapi memang ya Pak, kalau yang mungkin pengalaman ya dari anak yang pertama, mungkin bukan down sih, tetapi mungkin lebih ke baru mau beradaptasi pada saat kelas gitu 1 ya. gitu. Di kelas 2, kelas 3 saya nggak melihat ada masalah gitu. Karena terus terang anak pertama dan kedua itu berbeda. Yang anak pertama memang segala sesuatu selalu dipikir gitu. Yang kalau yang kedua lebih easy going. Nah, jadi waktu kelas 1 itu memang kayaknya mau sekolah kayak iya enggak gitu ya. Tetapi terus saya juga akan nanya, emang kenapa sih saya nggak akan nanya? Karena saya ingin kalau anak itu terbuka dia akan mulai sendiri. Nah, jadi di kelas 1 sih Pak itu. Tetapi ternyata pemahaman di kelas 1 itu kan karena dia baru karena kebetulan anak saya kan dua-duanya dari National Plus, masuk ke sekolah yang sekolah Katolik, lebih disiplin sekali. Memang yang dulu juga disiplin, tapi disiplinnya melebihi, kemudian anak laki semua. Jadi mereka mungkin masih mencari-cari. Nah, itu. Jadi saya rasa sih pada saat mereka ngerasa down-nya itu di situ. Di kelas 2 tapi di kelas 2, kelas 3 kalaupun mereka merasa ada masalah, mereka bisa menyelesaikan sendiri sih. Itu sih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu ini dengan cara riding bareng, naik Vespa gitu. Kalau saya main PUBG bareng sama gitu ya. Rasanya itu juga ya. Jadi intinya kan kita mendampingi ya gitu. Bagaimanapun caranya, yang penting bisa satu hobi. Banyak cara lah, maksudnya untuk orang tua mendampingi anak remaja itu banyak cara sih Pak. Jadi berbagai cara yang dilakukan itu ternyata memberikan situasi, kesan juga yang berbeda bagi mereka. Sehingga membuka hati itu kan memang bukan sesuatu yang gampang. Karena ini kan bicara ranahnya psikologis, ya kan? Masing-masing anak ini punya ketahanan sendiri-sendiri, ketahanan mental maksud saya sendiri, kemampuannya juga berbeda-beda. Mungkin Ibu Devi aja yang punya 2 anak sama-sama alumni SMA Pangudilur juga berbeda. Ya, cara dan mengatasi. Jangan ini Pak, jangan apabila anak memiliki masalah, misalkan yang berhubungan dengan sekolah, dengan teman, kita tuh jangan negatif dulu. Itu sih, itu kadang-kadang namanya orang tua, apalagi ibu kan, kok bisa sih gitu kan seperti gitu ya. Tetapi tolong jangan seperti itu. Jadi biarkan mereka dulu bicara, nanti baru kita beritahukan dari sisi satu, dari sisi yang satunya kenapa begitu gitu. Jadi rasanya sih kalau buat jadi orang tua jangan terlalu reaktif sih Pak, apalagi untuk di sekolah yang anaknya laki semua gitu loh gitu. Ya, itu kalau seperti itu mungkin kayak saya sebagai guru mungkin sudah berkali-kali kali Ibu ya. Jadi kita dalam menghadapi anak dengan berbagai karakter, berbagai sifat itu tidak boleh lalu reaktif sebegitunya. Benar. Anak kan memang memiliki kemampuan berbeda, baik IQ-nya, SQ-nya, EQ-nya, apalah misalkan. Nah, itulah yang memang kami lakukan. Baik, tapi ini ngomong minum dulu, Ibu, silakan. Boleh ya Pak ya? Wah, ini katanya dari alumni juga ini, sumbangan dari alumni. Terima kasih alumni. Ini kami minum gitu ya. Nah, sudah kami minum Pak. Ya. Enak ya Bu ya, segar ya. Baik, saya kira untuk sebenarnya masih Ibu Bapak masih beberapa hal yang harus saya tanyakan supaya kita menjadi suatu pemahaman yang cukup utuh begitu. Namun lebih baik kalau kita mungkin rehat sebentar, satu menit begitu ya. Gitu. Baik pemirsa, kita akan istirahat sebentar 1 menit, jangan kemana-mana ya, tetap di sini saja. Kelas 9 dimanapun kalian berada, di tengah pandemi COVID-19 ini, SMA Pangudilur Jakarta tetap membuka pendaftaran untuk peserta didik baru. Kali ini pendaftaran melalui online, jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk ikut tes. Caranya juga mudah banget loh. Kalian langsung saja buka website SMA Pangudilur di www.smapljakarta.sch.id dan klik untuk pendaftaran. Atau kalian juga bisa langsung scan QR code tersebut ya.
Silakan mendaftar dan mengisi data secara lengkap di 2 link ini. Kirimkan juga data-data pendukung yang telah di-scan ke email pangudiluhurppdb@gmail.com. Dan jangan lupa untuk sertakan nama dan asal SMP kamu ya. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Halo siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SMA Pangudi Luhur Jakarta tetap membuka pendaftaran untuk peserta didik baru. Kali ini pendaftaran melalui online, jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk ikut tes. Caranya juga mudah banget loh. Kalian langsung saja buka website SMA Pangudi Luhur di www.smapl-jakarta.sch.id dan klik menu pendaftaran. Atau kalian juga bisa langsung scan QR code tersebut ya. Silakan mendaftar dan mengisi data secara lengkap di 2 link ini. Kirimkan juga data-data pendukung yang telah di-scan ke email pangudiluhurppdb@gmail.com. Dan jangan lupa untuk sertakan nama dan asal SMP kamu ya. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Halo siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SMA Pangudi Luhur Jakarta tetap membuka pendaftaran untuk peserta didik baru. Kali ini pendaftaran melalui online, jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk ikut tes. Caranya juga mudah banget loh. Kalian langsung saja buka website SMA Pangudi Luhur di www.smapl-jakarta.sch.id dan klik menu pendaftaran. Atau kalian juga bisa langsung scan QR code tersebut ya. Silakan mendaftar dan mengisi data secara lengkap di 2 link ini. Kirimkan juga data-data pendukung yang telah di-scan ke email pangudiluhurppdb@gmail.com. Dan jangan lupa untuk sertakan nama dan asal SMP kamu ya. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Baik, pemirsa, pemerhati dan pecinta SMA Pangudi Luhur, kita kembali untuk berbincang-bincang pada kesempatan ini ya. Kita lanjutkan dengan apa yang telah kita sepakati bersama tadi. Kita akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang apa dan bagaimana sekolah di SMA Pangudi Luhur mendampingi putra-putra yang hanya laki-laki saja. Baik, Ibu Devi dan Mas Galih, kita lanjutkan saja apa yang menjadi perbincangan kita pada kesempatan ini. Mungkin pertanyaan yang berikut yang sempat kami akomodasi itu seperti ini pertanyaannya ini. Mungkin nanti Mas Galih lebih dulu bisa menjawab. Kerjasama yang dilakukan orang tua juga dengan anaknya, kalau ditanyakan kerjasama seperti apa yang sudah dan pernah dilakukan dengan pihak sekolah demi pengembangan sekolah, juga demi pengembangan putranya di sekolah. Barangkali artinya seperti ini, anak di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tapi kalau ada eskul pasti sampai jam malam ini ya, jam malam. Nah, kira-kira kerjasama yang seperti apakah yang memang pernah dilakukan atau mungkin yang seharusnya dilakukan supaya orang tua ini bisa ikut berpartisipasi aktif dalam mendampingi putra-putranya selama sekolah ini. Gitu. Kira-kira kalau Mas Galih ditanya seperti itu akan memberikan jawaban seperti apa begitu? Atau mungkin Bu Devi dulu yang sudah siap? Silakan. Oh. Silakan Ibu Devi dulu ya, nggak apa-apa. Silakan ini. Pertanyaan ibu-ibu banget kayaknya Pak. Ibu banget gitu ya. Ya, Oke, partisipasi orang tua ya, untuk sekolah dan untuk anaknya. Jadi kebetulan pada saat Hanif dan Haris itu PL Fair, mereka itu terlibat di seksi dana. Nah, jadi keduanya sama terlibat di seksi dana. Nah, saya itu mungkin tidak terlibat secara langsung sebagai panitia, tetapi saya akan tanya masalahnya di mana, karena sebenarnya ya seksi dana itu paling krusial sekali, paling penting. Programnya mau bagusnya seperti apa kalau nggak ada dana, ya. Nah, jadi saya selalu bilang, dan kebetulan Haris itu dia kalau itu seksi dana, kalau Hanif sebagai anggota. Nah, jadi saya akan tanya programnya apa gitu dan bagaimana cara mencapainya. Jadi saya akan tanya
yang diperlukan biayanya berapa. Nah, jadi nanti dia akan bilang, oh ya saya mau misalkan mencari sponsornya yang main sponsor sekian. Nah, saya akan bilang jangka waktunya timelinenya berapa lama. Kalau misalkan jangka waktunya panjang, idealnya 6 bulan bisa. Tetapi kalau misalkan jangka waktu seperti PLVR yang terakhir ya Pak, hanya 2 bulan dan itu udah di kuartal 4, di mana kalau kita mau cari sponsor itu orang juga udah dananya sudah terpakai biasanya. Jadi saya akan bilang kita realistis aja. Nah, tetapi sampaikan bahwa kalau bisa kamu punya backup plan. Jadi kalau misalkan dengan biaya sekian itu tidak berhasil, berarti di plan yang berikutnya. Plan A, plan B begitu ya. Bu, jadi saya akan tanyakan, oke, acaranya akan ada apa aja. Nah, jadi saya membantu dia untuk membimbing aja. Jadi dia bilang acara apa aja ini. Oke, kamu coba mikir deh kalau acara ini kira-kira yang cocok apa sponsornya. Misalkan dengan provider telekomunikasi dan sebagainya. Nah, itu jadi saya hanya membimbing. Selebihnya nanti dia akan berjalan sendiri. Tetapi saya akan tetap pantau udah sampai mana, perlu bantuan apa lagi gitu sih, Pak. Ibu, tapi tadi ketika Ibu bertanya pada anak itu targetnya berapa, kemudian apa yang akan dilakukan. Anak sudah bisa memberikan jawaban ya Bu ya, bahwa dia itu sebenarnya punya planning yang sangat bagus. Kalau akan mencapai target segini itu saya harus apa-apa begitu. Nah, sudah ada semua itu gitu ya yang Bu, yang salah satunya membuat saya tuh amazed ya. Maksudnya ini anak SMA gitu ya. Terus anak SMA laki-laki semua yang biasanya kalau ditanya gitu ya maksudnya Pak. Tetapi mereka itu benar-benar bertanggung jawab, punya komitmen bahwa saya punya tugas ini, saya harus capai. Dan selalu yang saya sampaikan bahwa kamu tidak sendiri, tetapi kamu punya tanggung jawab kepada sekolah, kepada teman, kepada bahkan kalau misalkan nanti mendapat sponsor, ya kan. Jadi itu yang harus saya ingatkan gitu Pak. Nah, jadi kalau buat saya pendampingannya tuh seperti itu. Kemudian kebetulan kan saya bekerja. Jadi pada saat kelas 1, kelas 2 mereka memang saya tidak terlalu aktif di kelas, tetapi kalau untuk yang setelah kelas 3 saya berusaha untuk ikut aktif sebagai koordinator kelas gitu. Dan juga terakhir sebagai ketua panitia wisuda. Nah, tetapi itu pun saya akan banyak bicara sama anak-anak juga, sebenarnya apa sih yang kalian inginkan, yang teman-teman ingin, coba deh ngobrol. Jadi bukan karena ini kita sebagai orang tua pernah enggak, tetapi kembali saya harus cari tahu mereka maunya apa gitu. Dan kembali lagi mereka itu pemikirannya tuh jauh ke depan sekali sih Pak. Gitu. Dan bahkan mereka juga mau keluar dari comfort zone, terutama kayak kemarin pada saat wisuda mereka wisuda online, padahal mereka sebenarnya maunya tatap muka gitu. Tetapi mereka realistis gitu bahwa untuk saat ini tidak bisa, jadi keluar dari comfort zone, gak bisa yang mereka cuman maunya begini, maunya enggak. Jadi mereka tuh sangat ini sekali sih, kreatif gitu ya. Jadi dan sangat siap sih kalau menurut saya untuk sebagai anak-anak remaja ya gitu. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Devi. Kerjasama yang sudah dibikin dalam mendampingi putranya sehingga ya berkembangnya itu maksimal begitu ya Bu ya. Dan ini tidak cuma sekedar berkembang dalam arti secara intelektual saja. Sosialnya juga dia berkembang. Sangat, ya. Pak. Kemudian mungkin juga kemampuan entrepreneurnya juga berkembang begitu ya Bu ya. Iya, bagus sekali, sangat bagus. Ya, baik. Kalau mungkin Mas Galih ada jawaban tertentu untuk bentuk partisipasi seperti ini begitu? Ada enggak kira-kira? Kerjasama antara saya dengan anak saya. Ya, gitu dengan anak, dengan sekolah dalam mendampingi, dalam mengembangkan sekolah ini begitu. Ya. Dalam mengembangkan sekolah ini. Ya, tentu saja kerangkanya adalah kerangka dalam mengembangkan sekolah. Kan dalam sekolah ini bisa berkembang kan tentu harus ada aspek-aspeknya, termasuk anak didik, termasuk orang tua. Nah, seperti apa itu? Sempat dilakukan kerjasamanya gitu kira-kira? Sebenarnya sih mungkin bisa kayak Dava kan ketua OSIS gitu ya, teman-temannya pasti sering mungkin main ke rumah, terus ngobrol, itu tuh udah peran ya kan, kerjasama kan, yang sering itu. Ya, jadi kebetulan Dava nih kalau setiap hal tuh pasti nanya sama saya, sampai dengan saat pemilihan ketua OSIS, itu Dava juga nanya ke saya, kira-kira gimana, aku ngambil nggak untuk jadi ketua OSIS. Jadi sebelum dari dia jadi ketua OSIS, Dava ini kan juga ketua ekstrakurikuler Merpati Putih. Merpati Putih, ya. Dan kalau nggak salah kan kalau kita ketua ekstrakurikuler nggak boleh ya ngajuin jadi ketua OSIS ya.
Ya dulu Harus ngelepas ya. Ya betul. Ya. Itu sempat tuh dia memiliki kegundahan ya, kegalauan gitu ya, dalam mana hal yang itu mau dipilih karena begitu ya. dia adalah ketua Merpati Putih, Mm-mm. artinya dia harus melepas untuk dia jadi ketua OSIS Ya. gitu. Saya bilang lepas ketua Merpati Putihnya karena ketua OSIS itu kan lebih dari itu ya. Kamu itu achievement yang lebih daripada apa yang kamu udah miliki sekarang. Dan alhamdulillah dia nurutin apa permintaan saya. Ternyata status ketua Merpati Putihnya nggak dicopot juga gitu. Jadi ujung-ujungnya dia memang double job gitu kan. Dan mungkin dari sekolah mempertanyakan apakah dia bisa mempertanggungjawabkan sekaligus menjadi ketua Merpati Putih sekaligus menjadi ketua OSIS. Dan ternyata Dava bisa. Dan banyak sekali sih dia tuh, kalau Dava nih memang orangnya selalu pengen maju gitu. Jadi saya juga selalu coba support dia terus. Ya udah jalanin gitu. Sama kayak halnya waktu PL Fair juga itu. Kalau dari cerita-ceritanya Dava, dia tuh termasuk yang memperjuangkan banget untuk gimana caranya PL Fair nih bisa jalan lagi. Karena kan sempat nggak dibolehin ya. Betul. Ya. Dia memperjuangin, nanya lagi, maju lagi. Bahkan dia juga sempat nanya ke saya, kira-kira gimana caranya dia ngomong agar omongannya dia tuh bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan oleh yang mendengar. Nah itu saya coba berikan masukan gimana cara dia ngobrolnya sama gurunya, apa yang perlu dia janjikan gitu. Nah mungkin kalau saya sih banyaknya mendampinginya dalam bagaimana dia menjalani kehidupan dia sehari-hari nih. Dan pendampingan saya tuh arahnya untuk kamu harus selalu jadi yang terbaik di bidangnya gitu. Jadi dimanapun kamu berada, kamu harus jadi nomor 1 gitu. Ya kenapa ya? Karena ya kalau emang kamu bisa jadi nomor 1 kan ngapain jadi nomor terakhir kan gitu. Dan itu selalu saya dampingin untuk seperti itu. Saya selalu support dia untuk harus mentok gitu loh dalam segala apapun. Maksimal begitu ya Mas ya? Maksimal ya. Memang mungkin kan tadi pertanyaannya gimana caranya untuk memajukan sekolah gitu kan. Ya mungkin dengan seperti itu, dengan Dava memberikan masukan gitu ya, mendampingi itu. Karena jujur mungkin kalau dari saya nggak ada pemikiran, saya nggak tahu mungkin kalau orang tua lain ya. Kalau saya nggak ada pemikiran untuk gimana caranya majuin sekolah kan. Karena kan saya menyekolahkan anak saya, tujuan saya untuk memajukan anak saya, bukan untuk memajukan si sekolahnya gitu. Justru ya mungkin dengan ternyata dengan dukungan saya Dava jadi ketua OSIS, Dava dapat beasiswa juga apa ya, mungkin saya harap itu secara tidak langsung jadinya bisa memajukan sekolah ya. Nah kalau begitu justru akan langsung nyambung kepada pertanyaan yang berikutnya Mas. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa sekolah di sini itu ingin supaya yang berkembang adalah anak saya. Sebenarnya itu bukan nggak salah sih, nggak salah. Tetapi kan betul ya, betul. Tetapi dalam kerangka yang lebih luas itu dengan anak berkembang dan maju itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu sama dengan mengembangkan sekolah ini. Ya, itu yang paling penting. Sehingga kemampuan orang tua mendampingi anaknya, kemudian perhatian orang tua pada anaknya itu tidak kok sia-sia cuma hanya untuk anak saja. Tapi ini sungguh akibatnya, dampaknya itu juga luas, Mas. Jangan luas. Ya, sekolah pun juga akan merasakan bahwa oh ternyata Dava ini didampingi oleh orang tuanya dengan mungkin ya sederhana, mungkin apa, ternyata memberikan dampak yang cukup luas. Maka nanti ini pertanyaan berikutnya ini adalah memang langsung saja pada pertanyaan bagaimanakah cara mendidik putra Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang ini menurut ceritanya ini, ya ini putra Bu Devi yang Haris ini sudah terima di Fakultas Hukum UI, gitu ya. Nah, benar, Pak. Tapi tidak cuma di UI, sebenarnya diterima juga di mancanegara, ya gitu. Nah, terus yang Dava juga begitu, udah diterima di Jepang. Nah, kok bisa begitu? Sebenarnya kan ya oke deh, mungkin dibilang orang itu juga peran sekolah, iyalah. Tetapi kalau ini tidak ada sinergi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid, nggak mungkin hal semacam terjadi. Nah, maka sebenarnya itu yang tadi arahnya. Tapi sekarang oke deh, kita akan masuk kepada itu. Bagaimana itu
mendampingi anaknya, putranya, lalu bisa sampai ke tingkat itu. Kalau ini dikatakan belum maksimal, oke deh kita tingkatkan. Tetapi mungkin di tingkat SMA sudah termasuk ya maksimalnya dapatlah misalnya begitu ya. Nah gitu. Baik, mungkin ini gimana Pak? Mas Galih dulu atau Dewi nih? Silakan ini. Kayaknya pertanyaannya lebih gampang sih. Lebih gampang ya. Lebih mendarat gitu ya. Ya oke, silakan Mas ya. Kalau dari saya sendiri, jadi saya mencoba menanamkan tanggung jawab kepada ya. putra saya. Ini kan khususnya buat anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu kan dia harus bisa belajar tanggung jawab akan dirinya sendiri. Karena dia nantinya akan mempertanggungjawabkan masa depan dia kan. Dan kalau dari saya, baik putra saya ini yang pertama sama yang kedua nanti akan masuk SMA PL juga. Oh, kelas 10 akan datang dia. Ya, pelajaran ini tahun sekarang. Ini akan masuk ini adiknya Dava. Nah, baik untuk keduanya ini dari saat dia lulus SMP, saya sudah berikan tanggung jawab gitu bahwa kamu mau sekolah nggak, mau lanjut SMA atau enggak. Kalau memang kamu mau lanjut SMA, ya udah silahkan kamu lanjut SMA. Tapi ya kamu harus sekolah sendiri gitu loh, bukan papa yang nyekolahin kamu. Karena mungkin di pengalaman saya juga ya, kita semua lah pasti pernah ngerasain bahwa kita kan saat kita dulu sekolah, kenapa sih kita sekolah? Ya karena orang tua gue nyuruh gue sekolah gitu kan. Dan akhirnya di situ anak tuh nggak belajar untuk tanggung jawab. Jadi saya membiasakan di kedua putra saya ini, yang nomor 1 nomor 2, di saat mereka masuk SMA, mereka udah langsung saya tekankan untuk tanggung jawab. Jadi kalau memang mereka mau sekolah, ya mereka harus sekolah sendiri. Saya nggak akan bisa nyekolahin. Tapi saya akan bantu gimana cariin cara agar kamu tetap bisa sekolah. Tapi kamu sekolah karena kamu sendiri gitu. Dan itu yang saya tunjukin. Ini kan tadi tentang yang sudah lulus ya, tentang Dava contohnya. Dava itu selama sekolah di SMA Pangudi Luhur ini kan Dava bersekolah dengan beasiswa. Jadi kebetulan Dava ini penerima beasiswa perdana dari IKPL. Ya oke. Dan itu yang saya terapkan ke Dava bahwa kalau kamu mau sekolah, papa cuma bisa cariin cara, bantuin gimana caranya kamu bisa sekolah. Bukan papa yang nyekolahin kamu nih. Gitu. Dan itu saya sudah tanamkan dari awal. Jadi Dava bersekolah di sini dengan beasiswa dari KPL, di mana dia akan dituntut prestasinya, bahwa saat dia prestasinya nggak bagus kan pasti beasiswa akan dicabut ya. Betul. Jadi dia berprestasi ya untuk diri dia sendiri, agar dia bisa tetap terus sekolah, karena kan yang nyekolahin dia bukan saya gitu, tapi diri dia sendiri. Melalui program beasiswa tadi sampai akhirnya dia lulus dari SMA. Ya sama lagi, kembali lagi pertanyaan saya, kamu mau kuliah atau enggak, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, itu kamu yang pilih sendiri. Saya juga nggak kasih tahu dia jurusan apa, kamu pilih sendiri. Tapi peran saya serta saya sebagai orang tua, saya mencoba untuk memperkenalkan Dava ini ke teman-teman saya di bidangnya masing-masing, agar dia banyak bertanya, Om kerja apa sih, kerjanya ngapain sih gitu kan. Mungkin kalau polosnya anak-anak, gaji Om berapa sih gitu ya. Biarin dia bertanya sendiri. Bahkan saya minta tolong juga ke beberapa teman-teman untuk Dava nih dibolehin untuk office tour. Jadi sekedar main lah ke kantornya teman-teman saya gitu kan. Oke, sebentar itu saya potong. Itulah yang di SMA Pangudi Luhur ini ada namanya program orientasi profesi. Orientasi profesi. Karena selama ini kerjasama dengan alumni sangat berat ya. Alumni kalau didatangi itu, oh ya silakan kita kenal lah seperti itu. Oke. Ya silakan teruskan. Saya mencoba menambahkan lagi dari versi saya dengan mengajak putra saya nih mampir ke kantor-kantor orang gitu loh. Kan mungkin kalau anak-anak kan cuma cita-cita, gue pengen jadi apalah, mungkin programmer IT gitu ya. Tapi dia kan nggak pernah ngelihat datang ke kantor IT tersebut.
divisi programming itu seperti apa gitu ya kan. Realnya kayak apa Realnya kayak gimana gitu ya. gitu. Jangan sampai nanti dia tiba-tiba begitu datang, lah ternyata begini, toh gitu gue nggak ngambil jurusan ini gitu. Jadi saya ajakin dia jalan-jalan office tour untuk dia bisa lihat di kantor ini divisinya apa aja, divisi ini ngerjain apa. Di setiap kantor tuh saya coba untuk datengin lah dengan berbagai bidangnya masing-masing. Jadi kan di situ saya harap saya bisa ngebuka pikiran putra saya, nggak hanya sekedar saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi insinyur, saya pengen apa gitu, tapi dia memang ngelihat nih kerjaannya mana yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Terus akhirnya kok bisa sampai ke Jepang ini gimana nih Mas Galih? Karena itu tadi, karena saya coba memberikan masukan ke dia tentang dunia pekerjaan itu posisi-posisinya ada apa aja, kerjaannya apa aja. Lalu juga ke tanggung jawab dia gitu bahwa kalau emang mau sekolah ya sekolah sendiri, pilih sendiri sekolahnya di mana gitu. Akhirnya ketemu Dava di situ mencoba mengajukan beasiswa. Itu bukan saya, bahkan saya juga nggak ngerti ya kalau anak sendiri gitu ya Mas ya. Gimana aja yang dia lewati itu dia jalanin sendiri. Mungkin kalau anak saya nanya, kok papa nggak ngurusin sih? Ya kan yang mau sekolah kamu, bukan papa gitu ya. Tapi sebenarnya ya peran dari sekolah pun juga yang saya tahu gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa, memilih sekolah dan sebagainya, itu peran sekolah sangat baik sih Pak, karena ada guru BK, karena yang Haris cerita itu ada guru BK, mau kemana sih Bu ini atau apa gitu, terus kemudian ada college counseling yang oleh alumni juga gitu, karena terus terang ya kayak kita kadang-kadang kita nggak ngerti maunya ini, tapi ibu maunya juga nggak tahu gitu ya kan. Nah tapi mereka bisa tahu kemana mereka bertanya, itu sih Pak di sekolah PL ini juga bagusnya ada itu. Karena kemarin juga Dava itu dari banyak dibantu untuk ketemu dengan Arif Samil. Ya, itu memang itu dari college counselornya ya Pak ya. Konselornya. Jadi dia banyak juga dibantu dapat masukan dari situ. Nah, kalau dari SMA PL sendiri sih memang peran sertanya sangat ngebantu nih untuk Dava. Seperti yang tadi bisa konseling dengan guru BK, bahkan dengan konsultan pendidikan itu semua itu emang sangat-sangat membantu. Cuma kalau saya kan mungkin versi saya dari sebagai orang tua, gimana peran sertanya di luar dia di pendidikan di SMA PL gitu. Oke, Mas, sebelum dia ke daftar ke Jepang ini, itu tidak sempat ngomong dulu pada Mas Galih nggak? Atau dia pokoknya bergerilya begitu mencari sendiri, begitu dapat kasih tahu papahnya misalnya begitu, itu gimana ceritanya? Dia bilang. Oh gitu bilang. Dia bilang dia mau ke Jepang. Dan ya saya juga nanya kan kenapa Jepang tuh jadi negara pilihan buat dia belajar. Gitu. Ya. Dia menyampaikan lah segala alasan dia kenapa dia mau di Jepang. Ya udah oke. Kamu usahakan untuk kamu bisa ke Jepang. Dan alhamdulillah nih Dava mengajukan beasiswa tersebut dan Dava dapat 100%. Oke, ya. Tepuk tangan juga untuk Dava ya. 100% ke Jepang. Mungkin nanti ada juga adik kelas yang demikian. Baik, terima kasih Mas kalau gitu ya. Baik, kita sekarang bergulir lagi kepada narasumber yang kedua Ibu Devi nih. Silakan Bu Devi, mungkin tidak kalah serunya ini. Silakan Bu Devi. Jadi gini Pak, anak saya dua-duanya mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Tetapi kami memang tidak memperlakukan sama. Walaupun sekolah yang mereka masuki itu mereka sama di SMA PL. Nah, tetapi saya tuh selalu ingat bahwa almarhum ayah saya tuh selalu bilang bahwa anak laki-laki itu naturalnya adalah main. Jadi saya juga discuss sama suami, gimana nih? Dan saya juga ngeliat, kayaknya emang laki-laki itu senangnya main gitu ya. Jadi dari kecil sampai udah dewasa itu mereka ya kadang-kadang kumpul-kumpul ngobrol itu main. Jadi dari situ saya melihat bahwa di SMA PL sudah diajarkan nilai-nilai yang harus mereka pegang selama itu. Tetapi pada saat ini kembali kepada pembimbingan akademis, saya juga tidak melupakan bahwa mereka perlu main. Jadi saya nggak tahu, mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin tidak sepaham sama saya, tetapi
bahkan hari sendiri itu dia bisa pulang ke rumah itu malam. Jadi abis ekskul nanti dia mau pergi dulu, mau ini. Kalau buat saya tidak ada masalah selama saya selalu bilang bahwa kamu harus tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Yang ibu dan ayah hanya ingin kamu adalah sukses. Kesuksesan kamu di belajar dan di nanti itu bukan buat ibu dan ayah, tapi buat kamu sendiri. Apalagi kamu sebagai laki harus menjadi pemimpin. Nah, tetapi saya sebenarnya cukup tenang dengan apa yang sudah mereka dapatkan di PL gitu. Jadi mereka ini terus terang karena anak laki-laki semua, mereka nggak ada gengsi-gengsian, nggak ada apa. Jadi mereka itu benar-benar menunjukkan jati diri mereka. Jadi mereka itu menunjukkan jati diri, kemudian mereka juga bertanggung jawab, komitmen segala gitu. Jadi dari situ saya sudah tenang. Hanya saya membalance. Jadi saya mendidik mereka itu main tapi sekolah juga oke. Karena pernah anak saya yang pertama Hanif, saya larang tuh Pak mau ujian, terus terang mau ujian aja mereka masih riding Vespa. Mau ujian terus ayahnya bilang ini kayaknya mau ujian deh, karena terus terang ayahnya dulu sempat masuk dormitory dan sebagainya, dia harus belajar, waktunya harus belajar gitu. Nah, terus saya bilang nggak bisa kalau di stop nih pasti malah jadi ini jadi dia nggak bisa konsen. Terus akhirnya saya bilang udahlah kita yang penting kita percaya dia menyanggupi bahwa dia mau belajar. Akhirnya dia tetap riding Vespa dan alhamdulillah anak saya lulus 3 terbaik di IPA. Hanya mungkin kalau Hanif itu kan anaknya lebih serius, apa-apa mikirnya panjang. Waktu itu di IPA dan IPS nih Pak. Keduanya nilainya baik, tetapi mungkin namanya anak laki ya, aduh yang keren kayaknya IPA gitu ya. Zaman dulu saya sekolah juga kayaknya IPA nih paling keren lah gitu ya. Nah, jadi dia milih IPA. Padahal kita udah bilang, Nif, IPA dan IPS nilai baik, tetapi kalau kita lihat rasanya kamu IPS gitu. Enggak, aku mau IPA gitu. Ternyata memang di IPA dia banyak cukup mengalami kesulitan. Akhirnya kami mau mendatangkan guru untuk sekolah, untuk belajar di luar jam pelajaran. Jadi kami mendatangkan guru dari luar untuk dia belajar. Nah, dari situ saya memang waktu mainnya dia kemudian saya batasin. Karena saya menganggap bahwa kamu harus menyelesaikan IPA ini. Dan alhamdulillah dia lulus 3 terbaik. Beda sama Haris. Haris itu dari awal dia sudah tahu dia mau masuk IPS karena dia mau masuk Fakultas Hukum. Gitu. Jadi dan dia karena saya tahu dia memang kompetensinya baik di IPS, jadi kami itu juga kamu main tapi ingat ya nilainya, alhamdulillah juga dia jadi 3 terbaik IPS gitu. Betul, jadi dan terbaik pertama di kelasnya gitu. Jadi kembali lagi dan mereka juga tetap masih bisa berorganisasi bahkan di luarnya gitu. Dan jadi kalau saya gitu mungkin antara main dan belajar mereka harus balance selama mereka bisa tanggung jawab. Dan saya sih memang mengakui bahwa sekolah di PL ini mereka tuh tahu tanggung jawab Pak. Dan satu lagi yang kami selalu ingatkan karena kami Muslim untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu doanya. Dan saya dulu cukup khawatir anak laki nongkrong gitu ya, aduh ini jangan-jangan lupa sholat. Terus pada suatu hari kakaknya, saya selalu ceritanya kepada Hanif. Terus Hanif tiba-tiba Hanif kuliah di Bandung kan Pak, di Unpar. Nah terus dia telepon, Bu ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Tahu nggak barusan temanku bilang, gue barusan ketemu sama adik lo tuh Bronx banget, rambutnya gondrong karena Haris rambutnya gondrong kan. Gondrong rambutnya. Oh ya, ketemu di mana? Di Masjid Cipete. Dia lagi sholat maghrib. Nah jadi dan dia juga nggak perlu dia cerita, Bu aku sholat maghrib, enggak. Jadi saya merasa bahwa walaupun ini di sekolah Katolik, tetapi anak-anak juga tetap diingatkan, diajarkan sholat Jumat gitu ya. Bahkan guru juga kan harus sholat Jumat gitu. Jadi saya merasa bahwa banyak sekali sih yang dapat diambil untuk anak-anak selama di sekolah di sini gitu. Dan rasanya pada saat mereka keluar dari sekolah ini mungkin mereka bisa mendapatkan banyak pengalaman yang mereka bisa share juga ke orang. Oke, gitu. Baik Bu Devi, sangat menarik ini Bu Devi dan Mas Gali. Baik, nanti ini mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan saya kira, tetapi lebih kepada refleksi atau mungkin istilahnya kalau saya kilas balik aja lah, menurut saya kilas balik. Mungkin kalau tadi sudah disinggung Bu Devi soal nilai-nilai yang ada di PL ini ya, demikian mungkin segudang nilai begitu. Tapi saya kira pemirsa juga pasti akan penasaran nih, sebenarnya nilai apa sih yang ditanamkan di PL sehingga karakternya itu menjadi beda. Bahwa kalau sudah bertemu, itu kelihatannya pasti anak PL.
Ya, saya Itu juga benar tuh Pak. Ya kan? seringkali saya sebagai guru saya juga merasa kalau misalnya katanya di beberapa universitas itu kelihatan kalau di UI misalnya, oh ini pasti anak PL ini kalau Iya presentasi benar, pasti gayanya begini nih. Ini benar. punya postur sendiri begitu ya. Nah, ini gaya anak PL. Nah, mungkin kalimat berikutnya atau pertanyaan berikutnya adalah apa namanya? Nilai-nilai apa saja sih sebenarnya yang berhasil lah, karena ini sudah lulus ya Bu ya, yang berhasil ditangkap, berhasil dimiliki, berhasil diinternalisasikan begitu pada diri anak selama sekolah di PL ini begitu ya. Nah gitu, mungkin siapa Ibu dulu langsung atau mau? Oke, Ya Pak, silakan ya. Bu, langsung saja mari. Nilai-nilai yang sudah jelas ya, Ya, karena ini ya. sekolah Katolik tentu nilai agamis, Ya. religius. Dan walaupun anak saya Muslim, tetapi mereka juga diberikan tempat untuk melakukan sholat. Ya. Jadi kemudian tiap hari Jumat mereka diingatkan untuk sholat. Betul. Dan bahkan pada saat praktek ujian agama ya Pak ya, Ya, betul. diharuskan untuk memberikan khotbah iya, sesuai keyakinan. Betul sekali. Buat saya itu saya sampai merinding ya. Maksudnya sesuatu yang mungkin susah untuk didapatkan pada saat ini gitu, isu agama dan sebagainya. Jadi saya merasa anak-anak itu mereka benar-benar bisa membaur, padahal dari agama yang berbeda. Jadi nilai agamis buat saya sangat penting sekali gitu. Kemudian ada nilai brotherhood ya. Nilai brotherhood itu lebih ke mereka bukan ke sesama angkatan gitu ya, tetapi ke lintas angkatan. Bahkan itu juga mereka lakukan kepada orang non dari keluarga PL itu. Jadi toleransi gitu. Nah, toleransi ini kalau saya boleh ini ya Pak cerita, itu saya juga sangat surprise sekali waktu anak saya Hanif yang pertama itu pertandingan MP kakinya retak. Jadi dia harus digips ke sekolah, itu dia pakai kruk gitu. Hari pertama dia pakai kruk itu saya anterin ke sekolah Pak. Baru masuk lobi teman-temannya udah nunggu tuh di bawah itu. Nah begitu bel itu Hanif diangkat digendong untuk naik tangga karena kelasnya di lantai 2. itu saya sampai surprise banget. Terus ada yang bawain tas gitu ya. Oke, udah tante gitu. Terus saya sampai yang gitu. Jadi rasa brotherhood-nya itu ya, mereka itu benar-benar pokoknya kuat gitu ya. No one left behind gitu ya. Jadi dan pada saat kan juga ada program live in ya Pak ya, di mana tinggal di kaum marginal. Waktu itu Hanif sempat yang Bu mungkin karena pakai kruk gimana ya gitu, terserah mau berangkat apa, kalau pihak sekolah oke, teman-teman kamu oke, asal jangan nyusahin, karena saya bilang gitu. Oh yaudah, aku berangkat. Dia berangkat di sana pun Pak, saya ngelihat foto-fotonya, teman-temannya itu juga tidak meninggalkan Hanif gitu ya, tetap dia ikut bantu. Waktu itu dia kalau nggak salah tinggal di keluarga yang bikin jualan minuman kopi untuk tukang-tukang bangunan gitu ya. Nah jadi teman-teman bantuin karena nggak bisa ngangkat galon apa-apa gitu, teman-teman bantu. Jadi saya ngerasa bahwa nilai-nilai itu brotherhood ya, toleransi itu sangat baik sekali, dan itu juga dicerminkan pada saat mereka keluar dari keluarga PL, walaupun kita tidak pernah keluar dari keluarga PL ya Pak ya. Betul. Nah kemudian ada nilai kemandirian itu ya, nilai kemandirian, terus kejujuran, integritas ya, itu sangat penting sekali gitu. Jadi saya melihat bahwa itu kemandirian anak itu mungkin kalau kita ngeliatnya tiba-tiba udah selesai aja dia menemukan solusi ya, tapi buat saya untuk seorang anak laki-laki itu penting sekali gitu, dan itu kemandirian dan kejujuran itu udah pasti sangat. Dan juga ini Pak, nilai hal-hal yang berhubungan sama komunikasi itu juga didapat sekali gitu. Jadi karena PL itu kan bukan cuma sekolah, bukan cuma orang tua, tetapi ada alumni. Ya, dan kemudian ada yang sharing profesi gitu dan sebagainya, sharing profesi mereka datang, mereka dibuat untuk bertemu dengan orang-orang yang usianya lebih tua, tetapi bukan orang tua atau bukan guru. Terus kemudian mereka juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah sangat berhasil, dan mereka tuh tidak ada kayak hesitate gitu untuk ragu-ragu ketemu. Mereka ngobrol, bahkan pada saat bertemu dengan Bapak Menteri Keuangan ya pada saat itu ya, Pak Bambang Brojo, masih Menteri Keuangan ya. Kemudian dengan Bapak Yusuf Kalla gitu, itu mereka
nggak ragu-ragu, walaupun dengan kepolosan anak-anak ya gitu, tapi buat saya itu nilai-nilai yang mereka dapatkan sangat baik sih Pak gitu. Jadi kalau buat saya kembali lagi karena dari awal saya ingin dan suami saya ingin juga karakter building untuk anak laki-laki, kayak tadi mungkin kalau mau jadi pinter mudah gitu ya sebenarnya, tetapi untuk menjadi orang yang kaya akan pengalaman dan kemudian juga lebih wise dan sebagainya, rasanya saya seneng banget gitu anak saya sekolah di PL gitu. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Devi. Mungkin silakan untuk Mas Galih. Ada enggak atau ya nilai-nilai apa yang mungkin sempat terekam begitulah ya dengan melihat perkembangan Dava demikian untuk di SMA Bangudi Luhur ini. Silakan Mas Dava. Ya, dengan sekolah di SMA Bangudi Luhur ini si anak akan belajar untuk lebih percaya diri. Percaya diri. Dia bisa mengekspresikan segala sesuatunya dengan baik jadinya, karena dia sudah jadi orang yang lebih percaya diri ya. Kayaknya anak PL malu-maluin soalnya. Pede banget gitu ya. Tapi nggak over pede Pak. PL tuh ya, over, ya tapi pede banget tapi gitu nggak ya. over pede Ya, gitu. ya. Jadi di SMA PL ini si anak belajar untuk jadi lebih percaya diri. Lebih Pertama asik ya. itu. Kedua, dia juga belajar untuk lebih berpikiran terbuka, lebih open minded. Dan si anak juga lebih belajar untuk saling toleran satu sama lain. Mungkin tadi disebutkan dalam nilai brotherhood itu. Karena benar sekali brotherhood di PL itu bukan hanya untuk di angkatannya, tapi lintas angkatan. Lintas angkatan, ya. Seperti halnya yang saya alami juga gitu. Di saat Dava ini waktu masih awal masuk kelas 1 gitu ya. Iya. Ada dengar ada masalah dikit tentang Dava aja, kayaknya alumni yang lain pada heboh semua. Sebenarnya dijagain ya. Dijagain si alumni ya Pak ya. Betul. Solidaritas di PL itu memang erat banget dan itu berlaku memang lintas angkatan. Dan dari brotherhood yang terjadi ini kita memang saling membantu dalam setiap hal. Mungkin kalau orang-orang yang bersekolah di SMA PL ini, mereka juga jadinya lebih belajar untuk menghargai yang lebih tua, juga bagaimana mereka peduli kepada yang adik-adiknya, untuk memberikan pelajaran kepada adik-adiknya gitu. Nah, mungkin boleh saya tambahin, maaf mengenai kepedulian terhadap adik kelas. Nah, ini yang orang tua kayaknya harus siap bahwa sebenarnya itu hanya kayak mengingatkan gitu Pak antara kakak kelasnya terhadap adik kelas. Tetapi memang kadang-kadang anak laki penyampaiannya nggak halus gitu ya. Nah jadi mungkin orang tua yang menyekolahkan anaknya di PL itu dia harus mengerti gitu bahwa ini anak laki, apalagi kalau udah kumpul semua itu kayak gitu. Padahal tapi sebenarnya itu maksudnya kepedulian kan. Karena itu kalau saya ikut nambahin ya, ini yang disampaikan dari kata-katanya Dava ya. Kalau bully itu tidak punya tujuan dan tidak mendidik. Tidak mendidik. Sementara apapun yang dia rasakan di SMA PL itu mendidik gitu loh menurut dia. Jadi punya arti dari setiap apapun peristiwa yang terjadi di SMA PL. Baik itu pendidikan dari kakak kelasnya ataupun dari guru-guru dan alumni-alumni juga gitu ya. Jadi tadi nilai-nilai tapi yang rasanya memang tidak ada bully sebenarnya. Ya, cuman jadi bukan bully. Ya, itu. Mungkin pengajaran dari kakak. Enggak, sebenarnya bukan bully sih, tapi orang kadang-kadang selalu menganggap sesuatu yang sepertinya di luar yang mereka pikir itu lazim, itu bully. Padahal bully itu kan sebenarnya ada hubungannya dengan traumatik, kemudian ada tindakan pidananya gitu. Kalau ini kan anak-anak tuh ya kayak bercanda gitu kan, misalkan lu jangan begitu kayak apa. Nah, itu kalau mungkin harus kita kembali lagi, kita kalau orang tua memang ingin menyekolahkan anaknya di PL harus memahami bahwa ini sekolah anak laki, bahwa hal-hal yang itu tidak bisa terlalu halus dan sebagainya gitu. Ya, baik Bu Devi, Mas Galih. Pemirsa, pemerhati SMA Bangudi Luhur, sebentar lagi kita akan ya di penghujung acara kita, nanti kita akan minta closing statement dari para narasumber ini. Bagaimanakah khususnya ditujukan kepada mereka yang sudah menyekolahkan
di SMA ini dan juga mereka yang akan menyekolahkan. Jadi tujuannya nanti orang tua murid khususnya dari SMP misalnya yang akan menyekolahkan ke SMA ini misalnya begitu. Nah, nanti minta supaya dikasihkan semacam ya gambaran seperti apa begitu ya, statementnya begitu. Nah, itu yang akan kita dengarkan untuk berikutnya ini ya. Nah, baik, akan saya mulai saja langsung kepada Bu Devi untuk pertama kali memberikan closing statement. Mungkin tidak lama-lama Bu untuk memberikan itu seperti apa, baik itu juga pada orang tua murid yang anaknya sudah di sekolah dan orang tua murid yang anaknya bakal sekolah di SMA Bangundi Luhur. Silakan Ibu. Jadi bagi para orang tua atau bahkan calon siswa yang memang kalau memang tujuannya adalah untuk mencari character building, PL itu ada semuanya. Ya, jadi dan kembali lagi bahwa para orang tua dan anak itu harus mempunyai satu visi yang sama dengan pihak sekolah. Jadi dan apapun rasanya dapat dibicarakan ya Pak ya. Dan kalau misalkan memang untuk akademis dan sebagainya, konseling dan semuanya fasilitas mungkin PL tidak kalah dengan sekolah lain ya Pak ya, tetapi kembali lagi keunggulan yang saya dapatkan dari kedua anak saya dan dari suami serta kakak saya yang alumni menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, mandiri, kemudian tentunya faktor agama juga kuat. Gitu sih Pak. Oke, baik, silakan Mas Galih closing statement-nya seperti apa untuk orang tua, silakan. Ya, kalau buat bagi para orang tua lain yang mau menyekolahkan putranya ke SMA PL, saya rasa SMA PL ini tempat yang baik untuk bisa membuat si putra kita nih bisa mempergunakan kepintarannya dengan baik gitu. Jadi seperti yang saya alamin, bagaimana Dava sebelumnya ini banyak berprestasi di bidang akademis, tapi mungkin dia nggak punya keberanian untuk menunjukkan prestasinya dia dalam bidang apapun. Dia tidak berani tampil di depan orang. Dan sekarang berkat sekolah di SMA PL, Dava bisa mempergunakan kepintaran akademisnya nih untuk dengan keberaniannya dia menjadi seorang pemimpin. Sampai dia jadi ketua OSIS di SMA PL, dia jadi ketua Merpati Putih juga. Jadi dia berhasil menyuarakan kepintaran dia dengan bersekolah di SMA PL. Jadi saya rasa sih SMA PL ini SMA yang bagus banget, terutama buat yang punya putra laki-laki. Jangan khawatir, justru ini sekolah yang diperlukan lah untuk pendidikan karakter untuk pendidikan selanjutnya ya. Di tahap selanjutnya. Mungkin kayak kita sepaham kalau yang ini. Jadi kembali lagi Pak, ini kan PL sekolah yang udah ada dari tahun 1965 ya. Kemudian lulusannya juga sudah banyak sekali. Jadi networking, brotherhood, networking itu rasanya sudah banyak sekali lulusan-lulusannya yang berkecimpung di dunia bisnis gitu ya. Kemudian di pemerintahan. Jadi ini merupakan semacam modal. Iya, modal gitu. Jadi buat mereka untuk lebih ke yang berikutnya gitu, jenjang berikutnya. Gitu ya. Iya, baik pemirsa dan pemerhati SMA Bangundi Luhur, berarti kita membawa misi ini kepada orang-orang yang akan menyekolahkan putranya di SMA Bangundi Luhur. Saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan, yang telah kami bincangkan ini sungguh memberikan pemahaman yang jelas bagaimanakah eksistensi SMA Bangundi Luhur ini. Dan semoga juga di tahun-tahun mendatang ini kita juga semakin mendapatkan siswa yang baik, siswa yang bisa diandalkan, siswa yang bisa lebih optimal dan maksimal berkembang di SMA Bangundi Luhur ini. Saya kira begitu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Dadah. Halo siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SMA Bangundi Luhur Jakarta tetap membuka pendaftaran untuk peserta didik baru. Kali ini pendaftaran melalui online, jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk ikut tes. Caranya juga mudah banget loh. Kalian langsung saja buka website SMA Bangundi Luhur di www.smapl.jakarta.sch.id dan klik menu pendaftaran.
Atau kalian juga bisa langsung scan QR code tersebut ya. Silakan mendaftar dan mengisi data secara lengkap di dua link ini. Kirimkan juga data-data pendukung yang telah di-scan ke email pangudiluhurppdb@gmail.com. Dan jangan lupa untuk sertakan nama dan asal SMP kamu ya. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di SMA Pangudi Luhur Jakarta.